Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habers. Ketemu lagi bareng sama DJ Rimo seperti biasa di Slow, yaitu program yang mendatangkan artis-artis idola kamu, Habers. Dan kali ini gue datengin salah satu artis atau idola kamu yang banyak banget di request nih di Hoba Radio. Dan ini adalah wanita yang luar biasa, ya. Dia yang punya banyak mimpi, tapi juga bukan hanya mimpi, tapi dia juga banyak beraksi, ya. Wanita tangguh yang luar biasa. Dia punya nama yaitu Weni Wahyuni atau Weni Dea, atau sekarang dia biasa dipanggil Weni Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Weni? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah ya. Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk ini ya untuk single yang terbaru. Promo ya seperti biasa. Promo. Terima kasih lah buat Hoba. Tuh keren ya. Iya keren banget ya. Lagunya Biarkan Ku Sendiri. Biarkan Ku Sendiri, benar. Iya. Weni ini adalah runner up Dangdut Academy 3 tahun 2016 ya. Benar banget. Dan juara Dangdut Academy 2. Dangdut Academy Asia 2. Season kedua, iya. Season kedua tahun 2016 juga ya. Wih, luar biasa. Nah, Wen, saya banyak baca beberapa artikel nih bahwa perjuangan Weni datang ke Jakarta itu ikut audisi The Academy 2 itu dan menjadi runner up di The Academy 2, kemudian juara The Academy Asia. Itu panjang banget dan penuh banget sama perjuangan ya. Bisa diceritain nggak bagaimana akhirnya seorang Weni, gadis dari Pontianak, asik ya, menjadi juara The Academy Asia? Oke, jadi awal mulanya memang waktu itu tidak ada audisi ya. Dangdut Academy, season yang ketiga itu di kota Pontianak atau di Kuburaya, di tempatnya Weni. Nah, akhirnya memang pernah juga ikutan audisi Dangdut Academy 2 waktu itu di Bandung, dan mungkin waktu itu belum beruntung, jadi kayak gitu Kak. Akhirnya aku berjuang lagi, ngumpulin uang lagi untuk beli tiket segala macam. Akhirnya aku berangkat lagi dengan biaya secukupnya waktu itu, berangkatlah ke Jakarta gitu. Berangkat ke Jakarta audisi, tapi aku tetap membawa nama kotaku, perwakilanku gitu. Tetap ya, audisinya tapi di Jakarta. Audisinya Jakarta waktu itu. Waktu itu emang sengaja ke Jakarta apa audisi di sana nggak ada? Audisi di sana belum ada. Oh, belum ada ya. Iya, jadi perjuangannya mungkin beda. Kalau kayak sekarang kan mungkin kayak LIDA. Iya, ada di kota-kota di daerahnya ya. Provinsi-provinsi. Nah, kalau dulu tuh beda. Jadi memang Weni yang harus dari Kalimantan berangkat dulu ke Jakarta kayak gitu. Karena dulu takut banget ke Jakarta. Oh gitu. Berarti jujur, ikut audisi itu pertama kali ke Jakarta ya? Pertama kali ke Jakarta, dan alhamdulillah mendapatkan mendapatkan jawaban yang alhamdulillah gitu loh. Kalau lolos gitu. Akhirnya dapat juara 2 ya. Tapi itu pun 1 bulan setelah pulang dulu ke Kalimantan, baru dikabarin lolos masuk ke 35 itu oleh tim Indosiar kayak gitu. Weni itu emang dari kecil suka nyanyi atau kenapa sih ingin banget jadi seorang penyanyi? Jadi awal mulanya tuh begini, dulu kan Weni di Kalimantan itu di kampung itu penyanyi dari panggung ke panggung. Oh, gitu udah biasa nyanyi ya. Nah, akhirnya mama nyeletuk kayak gini. Nah, kamu kan dulu sempat dilarang kan nyanyi, sempat kabur dari rumah juga. Oh, nggak boleh nyanyi. Nggak boleh. Jadi mama tuh dulu mikirnya gini, kalau mau jadi penyanyi itu, nah itu yang mas kayak di TV itu loh. Oh, gitu ya. Itu baru penyanyi, bukan yang dari panggung ke panggung gitu. Kamu nanti tuanya mau jadi apa gitu. Namanya celetukan orang tua kan ya. Terus akhirnya oke, jadi gituin kan. Oke mas, siap. Merasa tertantang lah ya. Terus akhirnya dari situ cuman namanya kita ikhtiar ya, ngumpulin uang. Dulu itu malam, pagi ngisi acara event, siang acara wedding, malam ngisi kafe. Begitu seterusnya, ngumpulin uang buat beli tiket. Buat ke Jakarta. Buat ke Jakarta. Luar biasa. Dan selain orang tua itu berarti yang paling banyak berjasa di karir Weni itu siapa aja kira-kira? Selain orang tua? Oh, yang pastinya teman-teman juga dong, yang teman-teman musisi-musisi yang ada di Pontianak juga, yang di Kabupaten Kuburaya juga. Mereka juga selalu mensupport, dan banyak sekali di dalam mengikuti kontes ini juga banyak menemukan orang baik ya. Iya. Banyak orang tua angkat juga, banyak teman baru juga. Terus sekarang juga punya fanbase Weni Star juga yang selalu support sampai sekarang. Weni Star itu sih luar biasa ya. Senang banget. Kalau orang baik tuh ketemunya pasti sama orang baik. Amin masih percaya sama. Iya, karena Weni itu ketemu saya kan. Berarti baik ya. Orang baik. Alhamdulillah.
Nah, terus Weni bisa ceritain nggak masa kecil Weni itu sebenarnya di Pontianak tuh kayak gimana sih, kegiatannya tuh apa sih? Sebenarnya kalau diceritain satu persatu panjang ya, panjang banget. Saking panjangnya cerita Weni itu, Weni ada ngeluarin novel. Waktu kelas berapa itu? Apanya nih, novelnya? Novelnya barusan setahun yang lalu lah keluar. Itu judulnya Bunglon Katulistiwa. Jadi di situ dari emang ada dari cerita masa kecil sampai setelah Dangdut Akademi selesai. Jadi masa kecil itu diceritain di novel itu. Tapi kalau secara singkatnya ceritanya tuh dari kecil tuh memang aku sudah terbiasa Weni sudah terbiasa dengan pola pekerja keras ya, karena mungkin memang orang tua itu kurang berada, jadi memang menengah ke bawah gitu. Jadi memang udah biasa ikutan orang tua bertani. Terus dulu pernah kerja apapun itu pekerjaan sekeras apapun itu yang seharusnya dikerjakan laki-laki dilakuin sama Weni. Karena pernah kerja di suatu perusahaan kelapa sawit juga kan. Itu kalau wanita di perusahaan kelapa sawit gitu kerjanya gimana? Banyak di sana itu, kecuali mendodos ya. Kalau mendodos itu kan yang nurunin buah. Iya. Kalau itu memang harus laki-laki karena itu pakai tenaga kan. Kalau cewek waktu itu Weni itu dapat pilihannya itu kalau nggak mupuk pohon kelapa sawitnya, kalau nggak mupuk ngebabat, ngebersihin lorong-lorongnya, gawangnya itu namanya ya. Atau kita bagian yang ngecek daun sawitnya sehat apa tidak, kayak gitu-gitu. Luar biasa. Pantasnya perkasa sekali ya. Iya. Dan macam-macam masih ikut langsung pingsan. Benar. Terus pada Maret 2018 itu, Weni itu saat live di program konser Lida, tiba-tiba Weni itu nangis ya. Oke. Terus ngaku bahwa Weni itu sudah menutupi mengenai ayah kandung Weni. Oke, benar. Terus ayah kandung Weni sudah meninggal sebenarnya ya, dan sekarang ayah Sugeng adalah ayah tiri Weni sebenarnya. Benar. Kenapa tiba-tiba Weni menyatakan kebenaran tersebut? Itu dilemanya gara-gara waktu menulis novel ya, karena memang waktu itu sama satu teman penulis juga itu Bang Andrian itu ditanya bahwa kalau di novel ini harus yang sefakta-faktanya. Harus real ya. Bukan berarti waktu mengikuti kontes Dangdut Akademi itu nggak mau menyatakan yang sesungguhnya. Cuman satu sisi Weni sebagai anak ingin menjaga perasaan orang tua, ayahnya Weni yang sekarang itu. Di satu sisi juga pengen ngasih tahu yang sebenarnya di dalam cerita novel ini, karena itu maksudnya jatuhnya seumur hidup dong kalau novel itu kan ya. Jadi akhirnya waktu itu ada kayak apa ya, kalau nggak diluapin, nggak dinyatakan, kayak mendem gitu. Iya, kayak ngeganjel. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah dalam suatu acara di Indosiar juga, kalau nggak salah waktu itu masih jadi sahabat duta ya di acara Lida itu, Liga Dangdut. Jadi akhirnya memberikan pernyataan lah bahwa bukan kebohongan sih, maksudnya membenarkan kalau memang ayah yang sekarang itu sebenarnya memang ayah tiri. Tapi yang sejujur-jujurnya aku nggak pernah nganggap ayah aku yang sekarang itu ayah tiri. Yang aku tahu dari kecil, dari semasa kecil aku ibaratnya melek mata ngelihat, dan memori pengingatannya seingat seumur anak-anak gitu ya. Aku tuh tahunya ayah yang sekarang itu ayah aku gitu. Karena emang ditinggalinnya dari kecil ya. Karena di waktu 7 bulan atau berapa bulan? Oh, masih bayi banget ya. Iya. Jadi wajar ya, masih nggak terlalu. Kalau aku nggak tahu gitu. Iya. Karena mungkin juga waktu umur sebelum dewasa juga banyak yang ditutupi juga di pihak keluarganya. Benar, karena memang dari keluarga waktu itu, aku juga waktu itu taunya udah umur berapa gitu. Itu pun karena dari keluarga sebelah mama, sebelah papa tuh ngomong gitu, ini ayah kamu itu nggak sih jahat nggak sih, mukul nggak sih gitu. Karena mereka kan tahu ayah tiri gitu. Nah aku nanya dong sama mama, Ma ini kok pada ngomong kayak gini maksudnya apa gitu. Aku waktu itu pertama kali tahu agak shock sih, menerima kenyataan itu agak shock. Iya, karena udah mulai tahu orang tua gitu ya, begitu dikasih tahu kenyataannya gitu pasti shock banget ya. Jadi shock banget, benar. Dan akhirnya pada waktu di acara di Indosiar itu kamu akhirnya ngeluarkan unek-unek itu gitu loh. Tapi permintaannya cuman waktu itu, walaupun seandainya sudah memberikan pernyataan itu, aku cuman minta tolong jangan pernah bahas itu. Pokoknya aku maunya ayah aku yang sekarang ya itu ayah kandung aku. Gitu. Dan hubungannya sama mereka itu, sama ayah, sama ibu dan saudara-saudara di
Pontianak tuh sekarang kayak gimana? Alhamdulillah baik-baik aja, cuman ya memang karena kita lagi pandemi kayak gini ya. Iya. Jadi dari Lebaran Idul Fitri kemarin belum ada pulang. Belum ada pulang ya. Iya, terus Idul Adha Ada juga juga. nggak pulang. Akhirnya sekarang udah new normal, tapi belum bisa pulang karena lagi single ini Iya, juga keluar. Malah mulai sibuk lagi ya. Mulai sibuk lagi, jadi agak gimana ya? Satu sisi Pengen pulang, ya Pengen kangen, pulang. tapi ada satu sisi harus kerja sibuk juga, Iya. kan buat keluarga juga kan. Ya gitu sih. Nah, kalau ada hobbers nih yang ingin ke Pontianak, apa tempat wisata ada yang menarik di sana dan makanan khas di Pontianak tuh apa aja sih? Itu dong. Kalau di sana itu yang pasti di tepian Sungai Kapuas. Kalau mau pergi ke sana itu pasti seru banget. Kalau malam itu rame banget di situ. Iya. Ada meriam di sana. Biasanya kalau peringatan hari-hari tertentu itu biasanya akan dibunyikan, dinyalain gitu meriamnya. Di tahun yang sama, tahun 2017, Weni kembali merilis single ciptaan Ayah Hendro Saki ya. Bagaimana bisa dan bagaimana perasaan Weni mengeluarkan 2 buah single dalam 1 tahun ya. Dan 2 komposer hebat tentunya. Oh iya benar. Untuk single yang kedua itu Lelah Mencintaimu, senangnya adalah bisa membawakan lagu dari ciptaannya Ayah. Terus yang kedua, senangnya juga di situ Weni diperbolehkan untuk memberikan tambahan atau sentuhan di lagu Lelah Mencintaimu. Kan sebenarnya di lagu itu kan tidak ada part nge-rapnya. Oh harusnya, gitu. Tapi ada tambahan yang hatiku tak terluka karena cinta yang buta. Jadi senangnya Weni terima kasih buat Ayah Hendro Saki juga ya karena sudah memperbolehkan ini untuk ada sentuhan. Mengeksplor gitu ya. Mengeksplor. Terima kasih banyak. Jadi senangnya itu sih bisa membawakan karya-karya dari Ayah juga. Itu sesuatu hal yang sangat membanggakan buat Weni. Luar biasa ya pencipta lagu top-top semua yang ngasih Bener. single. Karena juara ya, coba kalau nggak juara. Amin. Alhamdulillah ya dapat 2 single dari pencipta lagu yang top-top semua. Top banget. Kalau dalam single pertama nih, saya sebut lagunya itu agak bucin sih ya. Yeah. Tapi di single kedua ini saya sebut agak tegar, terus juga menggambarkan lagu ini itu Weni banget gitu. Tegar gitu. Di Lelah Mencintaimu ya. Di Lelah Mencintaimu itu ibaratnya tadi yang udah bucin-bucin ya ketemu sama yang klop, tiba-tiba kayak capek gitu sama hubungannya. Maybe kayak gitulah kurang lebih ya ceritanya. Jadi menceritakan kalau dia ternyata nggak setia kayak gitu-gitu sih di isi cerita lagunya kurang lebih. Iya ya. Dan di rap itu memang temponya agak medium ya. Benar. Di situ agak medium terus memang itu jatuhnya nge-rap lah ya. Jatuhnya ya. part nge-rap di situ senangnya bisa nambahin part yang itu tuh kayak enak aja sih. Hatiku tak terluka karena cinta yang buta. Jadi teman-teman alhamdulillah yang senang juga nyanyi lagu itu rata-rata juga suka sama dari part song awal sampai bagian referen sampai nge-rapnya suka karena lucu gitu. Terkadang kan kalau lagu-lagu yang medium itu jatuhnya medium ya. Medium gitu kan orang nggak kepikiran bahwa ada part nge-rap. Terus notasi-notasi dalam lagu itu juga keren sih. Iya. Terus di video klipnya itu juga Weni tuh jadi barista ya. Bener. Apa memang Weni memang bisa membuat kopi layaknya barista? Oh, kalau bikin kopi lebih pinter kopi hitam sebenarnya. Kalau ala-ala. Tapi waktu syuting single yang kedua itu sempat diajarin sama barista aslinya. Ternyata bikinnya itu kan harus pelan, harus sabar ya, biar mendapatkan cita rasa. Tapi memang benar di situ hanya sesuai peran sih. Tapi rambutnya waktu itu kalau nggak salah masih pendek. Masih pendek ya. Benar. Nah, kita minta Weni buat nyanyiin sedikit seperti biasa. Oh, boleh. Untuk Hobbers. Lelah, aku lelah. Lelahku lelah mencintai dirimu. Aku lelah. Di tahun 2019, single ketiga Weni dirilis tahun 2019 tidak hanya menjadi seorang penyanyi, tapi di single ketiga ini Weni membuktikan dirinya
itu bukan hanya seorang penyanyi tapi juga menjadi seorang komposer. Seorang komposer atau pencipta lagu nih. Kenapa di single ini nama Weni jadi berubah menjadi Weni Wen? Oke, mungkin jawaban yang pertama dulu ya. Kenapa di lagu ini sudah merangkap jadi komposer juga? Sebenarnya itu sebuah angan-angan atau kayak kepengenan gitu, cita-cita. Pengen dong jadi pencipta lagu gitu, iya, bikin lagu gitu ya. Terus garap sendiri gitu, gimana ya rasanya gitu. Dan alhamdulillah di lagu ini kesampaian gitu ya, niatnya, kepengenannya gitu. Walaupun seandainya lagunya memang apa ya, kalau dibandingin dengan dua pencipta tadi ya, dua pencipta lagu handal tadi ya jauh lah. Namanya lagu masih ecek-ecek ya kan. Iya. Tapi akhirnya kan jadi dapat ilmu dari mereka gitu. Bener, jadi dari dua single yang terdahulu dapat pelajaran bahwa masa beliau aja bisa loh. Termotivasi jadinya Weni. Jadi kayak pengen belajar gitu. Dan sampai saat ini pun masih belajar, masih dalam proses belajar bahwa gimana ya rasanya kalau nyanyiin karya sendiri gitu sih. Nah di lagu inilah tersampaikan. Terus kenapa Weni Wen? Sebenarnya gini, setelah dua lagu yang dirilis terdahulu, dua single itu, kayak pengen setelah setelah dua lagu tersebut, setelah itu mau rilis single terbaru. Yang ketiga itu mencari jati diri sih. Jadi makanya akhirnya tercetuslah itu nama Weni Wen. Weni Wen gitu ya. Jadi biar orang ngeh gitu. Oh Weni Wen tuh yang ini gitu loh gitu. Wen ada arti atau ini khusus nggak? Wen itu apa artinya? Ujungnya. Nah sebenarnya itu adalah nama panggilan kecil. Jadi nama panggilan kecil itu, nama panggilan aku itu ada dua. Jadi di rumah itu panggilannya Wewen sama Yayu. Cuman yang nempel sampai saat ini itu kalau untuk orang rumah, teman-teman deket itu Yayu. Tapi waktu kecil, panggilan kecil itu Wewen panggilannya. Jadi pantesan di Bigo Yayu namanya. Weni Wen. Weni Wen. Weni Wen ya, Weni Wen. Tapi bukan dari marga atau Iya, takutnya orang katanya dikira itu marga Chinese gitu ya. Weni alhamdulillah mama Melayu Kalimantan, papa juga dari Semarang. Nggak ada sih marga-marga itu, tapi memang itu panggilan kecil aja. Karena secara Pontianak gitu kan banyak Chinese juga ya. Iya, kalau manajer saya dan tim saya itu. Oh iya itu real. Dan kenapa judulnya single itu Halu? Apa memang karena bikin halau ya, bukan halu ya. Halau. Sebenarnya itu plesetan dari kata halu. Halu ya. Jadi memang waktu itu tercetusnya lagu itu awal mulanya lagi ngumpul saat di rumah teman, cuman pakai ukulele doang. Jadi teman-teman itu trennya di sekitaran rumah teman-teman itu, ih lu awas lu gue halau nih gitu-gitu kan. Lu mah bercandanya halau nih. Kok lucu gitu ya nama halau apa. Terus akhirnya cuma ngejeng-jeng doang. Di saat perut lapar gak ada makanan. Temen nyaut, halau gitu-gitu. Akhirnya tercetus lah halau gitu. Jadi emang lagu itu tercetus untuk apa ya, diteruntukkan untuk orang-orang yang kayak suka halu. Mau makan tapi gak ada makanan, mager mau makan, halu kan katanya. Mau mau nikah, nggak ada pasangannya, halu gitu kan. Nah jadi realitas sih sebenarnya, itu lebih keren. Tapi jadi lucu sih ya. Nah kayak gitu. Iya soalnya halu apa halau sih sebenarnya. Tapi kalau ujung-ujungnya tuh kayak artinya memang halu. Halu iya, tapi halau gitu. Iya. Dan single ketiga ini Weni menjadi penyanyi sekaligus pencipta lagu. Terus mendapat wangsit dari mana menjadi pencipta lagu itu? Sebenarnya itu kebetulan. Cuman karena kumpul sama teman tadi itu akhirnya dari bercandaan sebenarnya itu buat lagu-lagu kita pas ngumpul aja. Iya, lagu nongkrong lah ya. Iya, lagu nongkrong sama teman-teman. Terus akhirnya kata teman gini, ya udah sih jadiin single aja, kenapa? Katanya lucu tahu. Kan belum ada lu lagu yang ini, yang lucu-lucu kayak gitu, yang upbeat bisa buat joget kata gitu. Oh boleh juga sih. Nah akhirnya kejadian lah gitu. Iya, akhirnya jadilah lagu halau itu ya. Jadi yang dari bercanda-bercandaan jadi serius. Jadi serius ya. Tapi genrenya agak kurang dangdut ya sebenarnya ya. Dia dangdut modern sih jatuhnya. Jadi karena ada sentuhan EDM-nya juga. Terus ada R&B-nya juga. R&B-nya juga. Ada rapnya juga. Rapnya full di sini. Kenapa? Belum ada lihat yang berani bawa lagu ini sih. Belum ada lihat orang yang berani bawa lagu ini sih. Gitu sih. Kenapa bisa bikin lagu yang memang keluar dari cover genre Weni? Karena dari dangdut yang kontemporer ya jatuhnya. Sebenarnya gini,
Weni itu tipikal orang yang sangat suka tantangan pertama. Terus kedua, suka sesuatu hal yang baru. Bukan berarti meninggalkan sesuatu yang lama, Iya, betul. tapi suka belajar orangnya dan suka memberikan sentuhan-sentuhan baru, bahwa mau ngasih tahu sih sebenarnya sama penikmat musik mungkin di Indonesia ya, bahwa dangdut itu fleksibel kok. Betul. Jadi nggak semua dangdut itu yang harus bercengkok, yang harus beribet gitu ya, nggak musik kayak gitu. Jadi bisa dengan yang ada R&B-nya, ada sentuhannya. Kan kayak contoh Mama Eri juga begitu Iya, kan ya. betul. Ya dari beberapa lagu dari Kak Adi Balsaru juga begitu gitu. Jadi kayak Weni juga ingin memberitahu nih sama teman-teman, dan Weni mau mau berjalan beriringan dengan itu gitu. Ngasih tahu bahwa buat penikmat musik dangdut ataupun di luar dangdut, bahwa dangdut itu sesimpel itu sih. Bisa dinikmatin oleh semua orang. Betul. Karena memang juga Weni juga suka banget tantangan ya, gitu ya. Dan kalau misalnya kita tantang Weni nih buat nyanyiin lagu itu, rapnya aja. Oh boleh, rapnya aja ya. Iya. Coba tanya pada hati yang sangat mendalam, jangan kau rasa ini hanya peri yang kepena. Ini perkara cinta sejati yang tumbuh jauh dari lubuk hatimu sendiri. Jadi jangan gengsi, mengapa cinta harusnya yang engkau cari? Ke makna tertentu siapa jati diri, tapi kalau senyum telah berseri-seri, karena dia datang memberimu sebuah rasa yang berarti. Wis. Selama single keempat sudah dirilis ya, di Yoba Radio juga udah diputar lagunya ya kan. Dan udah banyak juga radio-radio yang lain udah puter ya. Terus press release-nya single ini itu ciptaan Weni ternyata. Benar. Dan pengalaman hidup Weni yang remuk redam. Wadah. Dan isi lagunya ini apa sih? Apa ada pelakunya yang bisa menjadikan inspirasi buat Weni untuk bikin lagu ini? Sebenarnya lagu ini tercipta itu kurang lebih realita kehidupan Weni pribadi ya sebenarnya memang. Lagi-lagi ya menjadi composer. Di lagu ini ceritanya kurang lebih suatu kegagalan dalam hubungan, which is itu kemarin ya, sebelum lagu ini rilis lah pasti ya, pernah mengalami suatu kegagalan di dalam suatu hubungan bersama seorang lelaki. Iya. Jadi buat remuk redam. Iya, jadi remuk redam, sakit. Nah, mungkin bisa diluapkan kalau menurut Weni ya. Karena masih dalam belajar tadi dari single yang ketiga kan, kalau itu kan happy-happy ya. Iya. Ternyata lagi belajar juga untuk menciptakan lagu sendiri, tapi dengan realita kehidupan yang dialami sendiri gitu loh. Pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Nah, terciptakan lagu Biarkan Ku Sendiri. Oh iya. Jadi emang lagu ini kisahnya Betul-betul pengalaman pribadi. iya benar. Jadi memang lagi mengalami sebuah kegagalan dari sebuah hubungan pasangan, dan akhirnya memutuskan untuk ya udah sendiri dulu. Tidak mau mencari sandaran dulu, tapi pengen masa-masa untuk sendiri dulu, merenung dulu, koreksi diri kayak gitu sih. Jadi akhirnya terciptalah lagu Biarkan Ku Sendiri. Benar. Gitu ya. Jadi kalau ada yang godain juga enggak, aku mau tetap biarkan gue sendiri. Hashtag biarkan ku sendiri. Nah kayak gitu. Kalau ada yang godain, hashtag lagi biarkan gue sendiri. Iya benar. Gitu ya, jadi kayak buat ini ya, ngasih tahu orang gitu ya. Iya. Masih pengen sendiri gitu pengen artinya. sendiri. Dan musiknya ini minimalis banget ya. Benar. Terus juga ada jeritan vokal Weni yang khas, ya, yang terdengar nyata sekali. Benar. Ya kan? Apa memang sengaja dibuat minimalis dan kenapa genrenya pop? Genrenya dangdut sebenarnya. Sebenarnya dangdut ya? Genrenya dangdut, cuman untuk sentuhan aransemen dan instrumennya memang itu pure pop. Nah, balik lagi tuh, kayak Wendy masih mau ngasih tahu gitu tadi dengan single yang kedua juga, yang ketiga ya, karena ini Wendy mau ngasih tahu kalau dangdut itu semudah itu. Iya, bisa diapa-apain karena, gitu ya. Di luar single ini ya, kayak Wendy juga sering ketemu tuh ada penyanyi dangdut yang dia cuman gejreng-gejreng gitar doang, tapi dia nyanyi dimanapun ada, bisa kan? Atau kayak berikan aku pakai gitar doang bisa gitu. Nah, kenapa enggak di sebuah single gitu sih? Jadi kayak Weni mau ngasih tahu bahwa ketika kita punya karya dan walaupun itu sentuhannya memang sentuhan pop, tapi tetap kok rasa yang Weni bawa di situ atau teknik vokalnya tetap dangdut, tetap irama, sentuhan, cengkok, walaupun minimalis, sangat minimalis. Bukan berarti ada yang bilang kayak ini 90% pop nih, 10%-nya dangdut, no. Iya. Jadi aku agak kurang setuju kalau misalnya gitu ya. kalau dangdut tuh yang harus karena yang ujung-ujungnya ada cengkok-cengkok dangdutnya juga ya. Kurang setuju kalau dangdut tuh yang harusnya enggak kok. Tapi dengan kayak aku contohin ya.
Ini bernyanyi pop, contoh. Dan bila nanti kau tak bahagia dengannya, itu pop. Tapi kalau dangdut bedain, walaupun nggak bercengkok ya. Dan bila nanti kau tak bahagia dengannya, itu dangdut. Iya, jadi rasa tidak melulu harus dengan cengkok, tapi feel atau rasa yang kita sampaikan itu sudah menggambarkan kalau itu lagu dangdut. Iya. Kalau orang-orang yang paham pasti akan tahu kalau itu single yang terbaru ini itu dangdut. Dangdut ya. Cuman instrumen pop. Instrumennya memang pop ya, karena banyak orang dengerin lagunya kok ini agak Nggak pop ya sekarang? Pop ya sekarang. Gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya Weni mau mengajak bahwa lagu ini bisa dinikmati oleh penikmat musik dangdut dan penikmat di luar musik dangdut. Gitu loh. Jadi seenggaknya dengan adanya single Weni ini, orang yang mungkin belum paham sama lagu dangdut, seenggaknya bisa kenal dulu melalui single Weni. Setelah dia kenal, mungkin dia akan cari tahu lagu dangdut yang lain tuh lagu apa lagi ya. Gitu sih. Betul. Jadi Weni tuh kurang lebih di single ini pengen menjembatani, gitu loh. Pengen gitu. Jadi teman-teman yang lain, which is itu teman-teman Weni yang penyanyi dangdut yang lain gitu, seenggaknya juga bisa dibantu dikenal lagunya, singlenya, karyanya, begitu sih. Karena mungkin orang kebanyakan dengerin lagu koplo kali ya. Nah, karena gitu. begitu ada dangdut yang agak simple gitu ya. Ini gara-gara Akang Gendang nih ya. Akang Gendang. Karena dangdut itu fleksibel kan, ada yang koplo, ada yang klasik, ada yang kontemporer, ada yang rock dut, ada jazz dut, pop dut berarti jatuhnya sekarang. Dan sekarang kita todong lagi untuk menyanyikan lagu yang berjudul Biarkan Ku Sendiri. Boleh banget. Kau dulu katakan kau ingin habiskan hari-harimu bersama diriku, bersama cintaku untuk selamanya. Tapi kau pergi seolah tak pernah ada yang terjadi. Kau tinggalkan aku, kau titipkan peri yang takkan mungkin sanggup ku hadapi sendiri. Ku tahu ku tak sempurna, jauh bila dibandingkan olehnya. Ku tahu kau lebih bahagia dengan dirinya. Dan bila nanti kau tak bahagia dengannya, ku mohon kau untuk jangan kembali, karena ku tak mau. Cukup sudah kisah kita yang dulu bahagia, sebelum kau tukar dengan air mata. Biarkan ku sendiri.
Aduh, kita udah ngobrol panjang lebar, haus kayaknya kita minum dulu. Boleh. Kita minum dulu ini. Minum nih. Minum hangat. Aduh, ini enak banget ini. Soalnya ini adalah Oma Boleng, ya kan? Ini wedang jahe 100% bahan alami, memperkuat daya tahan tubuh tanpa pewarna dan pengawet. Buat hobers yang mau pesan nanti ada di bawah ini Instagramnya ya. Ini enak banget dan bisa memperkuat daya tahan tubuh, luar biasa. Nanti Weni cobain ya. Maret 2020, Weni mengumumkan sesuatu yang membuat kaget ya banyak orang ya, penggemar-penggemarnya terutama dan netizen yang pasti. Weni ngaku kayaknya Weni mengaku mempunyai masalah dengan emosi dan suasana hatinya, ya yang kerap turun naik ya. Dan Weni ngaku dirinya itu mengidap bipolar. Nah, bagaimana kondisi Weni sekarang? Sebenarnya kondisinya berusaha untuk baik-baik saja dan berusaha untuk tidak merasa kalau aku mengidap bipolar begitu sebenarnya. Cuman ya pada kenyataannya memang iya gitu sih. Tapi berusaha untuk selalu positive thinking. Terus aku juga percaya apa yang aku alami sekarang itu itu anugerah gitu. Ibaratnya kita dari sisi manusianya ya. Ketika Tuhan kasih anugerah, aku mikirnya gini, oh mungkin di satu sisi Allah ngasih aku kelebihan dalam bidang suara, tarik suara, dan memberi aku rezeki juga di bagian ini, di pekerjaan seperti ini sebagai penyanyi. Itu suatu kelebihan. Kenapa aku tidak bisa menerima di kondisi yang berbeda kalau aku juga mengidap seandainya bipolar gitu loh. Aku mikir, ya berarti itu sebuah anugerah juga dong. Dan kenapa aku hanya boleh senang ketika aku diberi anugerah yang indah aja. Kenapa yang betulannya nggak terima? Dan aku berusaha untuk berdamai sih dengan diri gitu. Ya udah kalau punya ya juga nggak apa-apa. Terus kalau orang-orang tahu pun juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ya kenapa? Emang seorang bipolar tidak boleh berkarya kan? Iya. Tapi kenapa akhirnya berani mengumumkan gitu kalau Weni itu mempunyai penyakit bipolar itu? Alasannya ya? Alasannya karena memang kemarin lagi parah-parahnya, lagi kumat-kumatnya itu bisa hampir tiap hari. Jadi aku waktu itu sangat tidak merespon, mau itu teman, mau itu senior nyanyi, mau itu tim, manajemen dan tim sebagainya. Tidak orang tua, saudara. Maksudnya orang tua juga gitu ya? Juga orang tua. Jadi agak slow respon gitu. Jadi tidak terlalu merespon mereka. Dan akhirnya ketika aku normal, itu kan ada posisi kita tidak normal, ada posisi kita normal. Di saat posisi normal, dengan keadaan yang orang nggak tahu dan orang berpendapat masing-masing dong. Oh ini kenapa ya kok sombong sih? Atau ini kenapa sih kok sekarang suka menyendiri aja sih gitu. Iya. Daripada orang spekulasinya masing-masing, mendingan aku ngasih tahu aja. Iya. Jadi aku lagi mengalami ini. Jadi seenggaknya mereka tahu gitu. Iya, kondisinya. Kalau aku lagi mood swing, kan namanya mood swing ya. Ketika aku lagi mood swing, seenggaknya mereka tahu gitu bahwa oh dia lagi kumat kali gitu loh. Jadi seenggaknya aku nggak drop. Soalnya ketika mereka belum tahu dan aku belum meng-up ini di sosmed dan media sosial, aku ngerasa kayak ketika mereka mengeluarkan statement ini sombongnya sekarang, aku kayak sedih gitu, jadi drop gitu. Ya Allah, lu nggak tahu ya, lu sekarang lagi kenapa? Lu nggak tahu yang gue alamin ya. Gitu. Akhirnya setelah aku Weni meng-up itu, seenggaknya biar mereka atau orang-orang terdekat, teman atau bagaimana yang seandainya pengen ngajak jalan, pengen apa, seenggaknya mereka tahu lah situasinya kalau Weni sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Tapi berusaha untuk baik-baik saja. Tapi dukungan keluarga terus teman-teman sekarang tuh gimana? Alhamdulillah sih sangat banyak yang mengerti setelah ini di-up juga ya kan. Jadi seenggaknya dari keluarga, orang tua khususnya saudara, temen tim lebih banyak yang mengerti sekarang. Jadi seenggaknya ketika seandainya mood swing itu datang dan akhirnya Weni itu slow respon kepada mereka tahu gitu harus bersikap bagaimana. Dan Weni juga berusaha
kayak pengen sharing sih. Iya, iya, betul. Seenggaknya kalau ini Ada kan juga yang mengalami. punya Iya. penyakit yang sama ya. kan kayak sekarang mungkin Weni yang mengalami ya bipolar. Tapi seandainya gitu, teman-teman nih yang di rumah gitu, ada yang entah itu temennya, pacarnya, saudaranya, anaknya, orang tuanya, kan kita nggak tahu ya. Iya, Kan? iya. Itu kan datangnya banyak. Jadi ada dari gen, dari keturunan, dari kecelakaan, bisa dari apa namanya Lingkungan mungkin ya. lingkungan atau trauma masa kecil, itu bisa ya. Kita nggak tahu loh. Kalau seandainya mengalami hal yang sama, ini pengen lah sharing-sharing ngasih tahu. Seenggaknya kalian harus cari tahu lah apa itu bipolar, apa itu mental illness gitu. Jadi seenggaknya ketika kalian bertemu dengan orang itu face to face, kalian tahu akan bersikap Iya, seperti iya. apa gitu. Terus cara ngobatinnya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau itu sih sampai detik ini sih yang Weni cari tahu sebenarnya tidak bisa diobati. Tapi Dengan obat yang mengharuskan maksudnya tidak bisa sembuh ya? Tidak Itu sembuh. tidak Oh, bisa sembuh. gitu ya. Tapi membaik itu bisa. Membaik atau berkurang itu bisa. Itu gelisah atau gimana sih sebenarnya? Rasanya Hah? yang dirasain. Gini, kalau mood swing itu lagi datang, contoh kayak gini deh. Jadi mood swing itu kan ketika ada mood yang kita lagi happy, happy-nya itu bisa berlebihan. bisa berlebihan. Contoh, Oh iya iya. Contoh, lagi ada transferan masuk nih. Wow, udah Oke, happy. misalnya ada sekian juta uangnya, itu dengan sekejap mata itu bisa habis. Oh. Gitu, kayak gitu contohnya. Atau kita belanja raktir teman ngabisin duit kita, tapi kita nggak mikirin besok lusa kita makan apa. Nah kayak gitu. Oh, gitu Kalau ya. moodnya lagi up Lagi ya. up ya. Kalau lagi down itu down banget. Jadi ibaratnya misal contoh lagi nggak ada masalah apa-apa, lagi nggak punya pikiran apa-apa, tapi karena mood swing itu datang, lagi sedih datangnya, itu bisa kita lagi nggak berantem sama siapa-siapa pun itu bisa nangis. Dan nangisnya itu berjarak, ada yang bisa 15 menit, 30 menit, 1 jam. Iya, tapi tiba-tiba datang terus tiba-tiba nangis gitu ya? Nah, yang mengontrol itunya yang susah. Oh iya iya iya. Tapi mudah-mudahan bisa ini ya jadi pengalaman juga ya. Ya, Buat semoga- mungkin ada yang ngalamin gitu, bisa mengatasinya bisa seperti itu ya. Jadi Lebih tipsnya ke nih, kontrol gitu ya. kalau itu kalau dari sendiri pribadi, tapi kalau buat teman-teman yang ketemu sama orang kayak Weni gitu ya, seenggaknya tuh saran aku sih, ini sharing ya, saran aku kalau ketemu sama orang yang mengalami mental illness atau bipolar, itu seenggaknya kalian lebih ngomong. Contoh nih gini, misal ada yang lagi mood swing. Mood swing itu kan kalau di aku sih yang aku alami, itu bukan berperilaku atau nyakitin orang, no. Tapi dia nyakitin diri sendiri. Oh, Jadi aku tuh nyakitin iya, diri iya. sendiri ketika aku lagi depresi atau apa gitu. Tapi harus ada temen gitu ya kali ya. Temannya pun harus yang sepaham atau yang bisa dipercaya sama orang yang mengalami gitu ya. Jadi contoh nih, misal punya pacar, kayak punya pacar ke Weni, punya pacar Weni nih. Nah, Weni lagi mood swing nih, lagi kumat ya kan. Berarti sarannya buat kamu nih yang ketemu sama orang kayak Weni, ngomong. Jangan dimarah, jangan dibentak, jangan diancam. Contoh, jangan kayak misalnya aku ngelakuin sesuatu hal yang tidak baik deh. Entah itu benturin kepala atau nyilet tangan gitu. Contoh ya. Jangan malah ya udah kalau kamu nyilet aku nyilet, jangan. Itu akan dia akan lebih drop. Tapi lebih jangan sayang, jangan ya. Ya udah. Jadi buat suasananya tuh ceria, membaik aja. Tapi nunggu karena mood swing itu dia tidak bisa reda hanya karena bantuan seseorang, no. Memang ada timingnya. Dari di sendiri juga ya. Kalau memang belum normal belum. Kalau memang belum normal belum. Tapi kalau ketika dia sudah normal dan sudah membaik, akan normal sendiri gitu. Jadi orang yang di sampingnya itu hanya perlu menunggu dan membantu ngomong aja. Oh, Itu iya. sarannya dari aku. Nah, apa artinya fans buat Weni? Apa artinya? Fans, Weni Star, keluarga, orang yang sangat peduli, orang yang care, teman, bisa dibilang juga orang yang sangat mensupport karir juga dan mengikuti perjalanan karirnya. Iya, tetap ya harus di ini ya. Kalau fans itu emang segalanya lah ya. Iya, dia menerima kekurangan dan kelebihan kita dong. Betul. Nah, rencana Weni ke depan nih ingin mewujudkan apa nih yang sebenarnya masih belum tercapai? Goals-nya ya kali ya. Weni itu sebenarnya pengen menjadi sosok manusia yang seandainya kalau bisa apa ya namanya ya, berfungsi
atau bisa menjadi Manfaat gitu, bermanfaat buat orang buat banyak. banyak orang, buat orang tua, saudara, teman atau orang sekitar, atau membawa sesuatu hal yang positif lah buat mereka. Atau seenggaknya ada teman-teman yang bisa termotivasi dengan adanya WNI, itu pengen banget sih. Itu sih goalsnya itu. Iya iya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Amin. tercapai ya. Amin. Apalagi tahun ini aktivitas mulai banyak lagi kayaknya Amin, Weni. amin, amin. Dan ada pesan nggak buat Hobers nih di rumah, bagaimana tetap bisa berkarya dan berjuang walaupun kita memiliki kelemahan ya, kayak Weni ini punya penyakit bipolar itu, tapi juga mempunyai kelebihan juga yang pasti, dan kekuatannya itu dari mana sih? Saran buat teman-teman di rumah nih, kalaupun seandainya kalian punya kekurangan, ingatlah bahwa setiap ada kekurangan itu pasti ada sisi kelebihan. Jadi jangan menganggap suatu kekurangan itu membatasi kalian untuk berkarya. Contoh kayak aku, walaupun aku mengalami hal tersebut, itu kan di posisi yang lagi tidak normal. Tapi di posisi aku yang normal, sehat, alhamdulillah, aku pasti akan berusaha. Sampai saat ini pun aku berusaha untuk belajar. Contoh, aku belum bisa menjadi pencipta lagu yang handal, aku berusaha untuk menulis dulu. Dari penyanyi aku upgrade lagi, naik lagi stepnya. Betul. Dari seorang penyanyi yang hanya bisa membawakan lagu orang, sekarang aku coba menjadi penyanyi dan sekaligus punya penciptanya, karya, punya karya. sendiri. Jadi kalian dalam bidang apapun, aku cuman stop untuk membenci dirinya. Karena orang-orang yang kayak aku gitu, atau kalian-kalian yang mempunyai kekurangan, pasti akan berpikir aku tuh nggak pantas gitu lah. Pasti punya ya statement kayak gitu. Tapi berusaha percaya kalau kalian itu punya sisi positifnya kok dari kalian. Jadi jangan pantang menyerah, terus berkarya, terus tunjukkan kalau ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan dari kalian. Iya, luar biasa. Luar biasa Hobers, Weni ini sangat menginspirasi sekali ya. Amin, amin. Kisah hidup Weni ini terus menjadi inspirasi. Amin. Terus juga Weni bisa terus menjadi seorang pemenang ya. Tapi Weni juga bisa membuktikan dirinya terus bekerja keras. Amin. Terus juga berusaha terus ya. Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Inspiratif sekali, luar biasa. Dan terima kasih banyak Weni udah datang ke Hoba Radio. Sama-sama, terima kasih juga buat Hoba Radio. Dan sampai ketemu di episode berikutnya sama bintang tamu yang lain. Dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan komen. Share ya. Bagikan channelnya Hoba Radio ya. Terima kasih banyak Hobers, sampai ketemu lagi di episode slow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.